Dari kasus Pak Tom Lembong juga kita bisa belajar ya, di mana ada orang yang berpikir waras, ada juga yang berpikir gila. Di mana kita melihat ya, kasus Tom Lembong ini kan seperti politis sekali ya, terlihat aneh gitu loh. Baru kali inilah ada yang dikatakan yang divonis koruptor dan dihukum 4,5 tahun, tapi justru banyak banget yang ngebela. Bahkan Pak Mahfud MD sendiri sudah ngebela. Tapi lucunya ada nih ya spesies termul ya yang justru nggak suka kalau ada orang yang mengatakan vonis dari Tom Lembong itu aneh. Nah, termul ini nggak suka guys. Bahkan mengambil tuh video Pak Mahfud MD yang sebelum divonis ya kan, digaung-gaungkan nih loh, Pak Mahfud aja ngomong kayak gini loh. Sekarang malu sendiri. Pak Mahfud aja mengatakan ini salah. Vonisnya ini salah. Ini aneh katanya. Aduh, kocak banget emang termul ya. Memang harus dikasih video yang seperti ini nih, biar termul bisa ngaca. Siapa sih termul itu sebenarnya? Ya, gua juga belum tahu ya. Tapi yang pasti sejarah akan mencatat. Mudah-mudahan presiden kita Pak Prabowo Subianto bisa mengambil tindakan. Karena ini tidak hanya dilihat oleh rakyat Indonesia, melainkan luar negeri pun sudah mulai menyoroti. Kita lihat videonya. Tom Lembong seharusnya tidak dipenjara. Pemirsa, sidang kasus korupsi importasi gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Kasus Tom Lembong itu mengada-ngada. Saya lebih berbicara keras ini salah dan harus dilawan. Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. Hakikatnya kita memberantas korupsi itu adalah memberantas penjahat, Kenapa bukan mencari salahnya orang. Ya, statement gue bold dan kita nggak perlu basa-basi lagi. Kalau kalian menyangka gue anak abah atau gue pendukung Anies Baswedan, jejak digital gue jelas ya, nggak bisa dicek satu persatu apakah gue benar-benar pendukung Anies Baswedan atau tidak, atau gue pernah mempromosikan Anies Baswedan atau tidak, atau gue ikut kampanye Anies Baswedan atau tidak. Itu tuh clear, ada di seluruh media sosial. Kedua, kalau lu nggak suka Anies Baswedan dan lu pengen dia nggak makin kuat, dia nggak makin mendapatkan simpati, dan dia nggak jadi the next presiden Indonesia, maka harusnya lu nggak mendukung Tom Lembong untuk dipenjara. Karena era sekarang informasi semakin terbuka teman-teman. Yes, kenyataan itu semakin dekat dengan diri kita masing-masing. Dan gue yakin semakin lu cari tahu secara objektif, semakin lu paham kalau orang ini tidak seharusnya mendekam di jeruji besi. Buat seluruh pejabat yang ada saat ini, kalian harusnya jadi pihak yang paling ketar-ketir karena kasus Tom Lembong ini. Lah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Nah, saya potong dulu. Untuk perintah presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari presiden? Iya, yang mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet. Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya. Lebih kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya. Dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Yang nyuruh Jokowi, yang melaksanakan Tom Lembong, yang sok pahlawan Jokowi, yang dihukum Tom Lembong. Anomali hukum macam apa ini? Terus yang ketawa siapa? Justru kita aneh ya, ketika mendukung Pak Tom Lembong justru dikatain dasar anak abah, dasar 16%, 28%, dan titik-titik lainnya gitu. Ini aneh gitu loh. Harusnya kita berpikir waras ya, menjadi rakyat Indonesia itu ya nggak perlu lah gila-gilaan mendukung orang yang jelas-jelas banyak kasus gitu loh. Siapakah itu? Kita tahu semua lah ya. Tapi yang pasti kita itu sebagai rakyat harusnya melihat dengan jernih gitu. Apakah kasus Tom Lembong ini benar-benar hukum atau kriminalisasi gitu loh. Kita bisa rasain kok. Seperti video yang ini nih, yang terus diramekan oleh pihak-pihak nggak waras ya. Dan langsung terjawab, kan malu sendiri, kita lihat. Tom Lembong itu kasusnya bisa benar, tetapi membingungkan. Membingungkan lagi. Ya. Bisa benar kenapa? Karena apa yang di expose, yang diumumkan ke publik oleh Kejaksaan Agung itu memang memenuhi syarat korupsi. Memenuhi syarat Ya, menurut undang-undang. Secara legal formal. Secara legal formal. Ya. Karena apa? Legal formal, korupsi itu artinya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Jadi bisa saja dia tidak memperkaya diri tapi jangan memperkaya orang lain. Memperkaya perusahaan lain yang diberi lisensi untuk itu. Gimana? Ya, gampang lah. Yang Pak Mahfud jelaskan kan
yang dibuka jaksa ke publik. Dan wawancara itu dilakukan sebelum persidangan, sebelum dakwaan. Tapi kan kalau menurut Pak Mahfud sebetulnya secara unsur bisa. Iya, ditersangkakan. Tersangka kan belum tahu terbukti itu bersalah atau enggak. Dan di fakta persidangan dijelaskan kalau ternyata dari putusan itu nggak ada. Paham nggak sih? Ya paham. Ya, jadi Pak, kecuali Pak Mahfud ini ngomong setelah putusan itu dilakukan. Ya, Pak Mahfud itu mengomentari peristiwa tersangkanya Pak Tom Lembong tahun lalu. Nah, inilah yang akhirnya di-generate sama orang untuk ngasih dukungan atas dipidanakannya Tom Lembong. Padahal Pak Mahfud ngomongnya waktu sebelum di putusan pengadilan. Dan fakta peradilan kan kita udah sama-sama lihat. Saksinya udah bilang waktu itu memang butuh gula. Jadi Pak Tom Lembong, jadi artinya Pak Mahfud mengatakan pada saat itu gula melimpah itu sudah berdasarkan fakta kejaksaan. Itu sudah terjawab kan? Iya, kan? Dia bilang kan ini loh alasan ditersangkakan gitu. Ya. Nah, tapi itu adalah ada pengadilan kan? Ya, saya nyatakan keputusan hakim itu salah. Saya harus berani mengatakan salah karena apa? Karena ini belum inkrah, masih bisa dilawan. Menurut saya rasa keadilan kita terancam kalau pengadilan bekerja seperti ini. Ya. Hakim itu seperti mau ndagel gitu, menghukum orang itu pakai tidak pakai norma, tapi pakai ide. Ini Tom Lembong kok duluan, sekarang di depan mata sedang terjadi, tidak dihentikan. Sampai saat ini rasanya saya tidak pernah memberi advokasi opini terhadap orang yang dihukum karena korupsi. Tapi kali ini sangat ini keterlaluan menurut saya. Orang-orang begini yang kita butuhkan republik ini. Orang-orang yang kalau saya ditanya siapa sih orang berani itu? Orang berani itu orang yang tidak takut kehilangan jabatan. Siapa pemberani itu? Orang yang tidak takut kehilangan jabatannya. Pertama kali dicoba di Tom Lembongkan itu adalah Mas Anies. Saya tidak tahu. Waktu itu Formula E. Luar biasa. Sampai gelar perkara 19 kali. Coba aja dicek sama yang biasa melakukan ini. Ya rata-rata 2 kali 3 kali. Ketika masa kampanye kita mengalami macam-macam kampanye. Lokasi yang tidak bisa dipakai, helikopter yang mendadak tidak bisa mendarat, pesawat yang mendadak tidak bisa terbang, tidak bisa banyak. Cuma kita nggak bercerita aja. Kalau semua itu diceritakan malah justru, kayak nggak paham aja. Apakah Mas Anies tidak khawatir? Kan bukan cuma Mas Tom yang dekat dengan Mas Anies. Ada juga beberapa orang yang ditengarai media, yang ditengarai pihak-pihak tertentu juga berada di seputar Mas Anies. Mas Anies melihat mereka juga tengah dalam incaran untuk ditom lembongkan. Kalau saya jumpa dengan Tom, Nis maju terus ya. Nis jangan pernah gentar ya, jangan. Masya Allah, orang ini itu gimana kita jelasinnya? Beliau itu dia itu apa ya? Memiliki ketegaran karena keyakinan, dan keyakinan itu ditopang dengan berjalan di prinsip yang benar secara konsisten. Siapapun yang hari ini berkuasa, ada masa periodenya. Itulah demokrasi. Jadi akan ada periode di mana tidak berkuasa lagi, di mana tidak pegang kemenangan lagi. Nah, kalau ini tidak dikoreksi, it can happen to you, it can happen to anyone. Let's fix it. Ya orang sebersih Tom Lembong saja bisa terjadi. Gimana dengan yang lain? Kebijakan dia nggak ambil uang negara segala macam. Kalau saya bilang lebih berat politiknya itu. Tidak ada 1 sen pun yang disita uang dari dia juga. Dan kebijakannya diketahui oleh Pak Presiden pada waktu itu. Makanya saya bilang kalau begini-begini ini perkara sampah ini. Saya sebetulnya penasaran ini Tom Lembong ini kenapa dia dihukum gitu kan? Maka 3 jam saya ada di situ hanya untuk menunggu mens reanya apa. Sampai di ujung nggak ada mens reanya tuh. Mens rea itu niat jahat. Niat jahatnya tuh. Ya kenapa dihukum kalau nggak ada mens rea? Kan hukum pidana itu dasarnya ada niat jahat itu. Yang lucu, Tom Lembong dihukum karena menguntungkan sistem kapitalis. Itu artinya seluruh kabinet itu mesti dihukum kalau sistemnya kapitalis kok. Pidana tanpa mens rea ya? Pidana tanpa niat jahat. Niat jahat yang diimplementasikan dengan tapi tindakan. Dipaksakan mesti dihukum. Kalau karena itu menguntungkan kapitalisme disebut niat jahat tuh. Ya kalau menguntungkan kapitalisme nilai lebihnya mesti diambil oleh si Tom Lembong. Kan dalam kapitalisme surplus value itu mesti tiba pada si akumulator. Nah Tom Lembongnya sendiri nggak dapat apa-apa gimana coba kita terusin logika filosofisnya ya. Kalau kapitalis bersalah dinyatakan salah oleh si hakim, maka si hakim itu komunis. Jadi betul-betul ontologinya kacau, epistemologinya juga rusak itu hanya karena ambisi untuk menghukum. Lu bicara koperasi, lu bicara sosialis. Ini kan Lembong ini dikenakan karena kapitalis kan?
Kalau kapitalis bisa dihukum, sosialis bisa dihukum. Hati-hati, Prabowo bakal dihukum sama orang ini. Ada 6 menteri melakukan yang sama, 1 menteri yang dihukum, prosesnya semua sama. Sejak kapan negara lu kelebihan gula segala macam? Iya itu. Soal lu ambil gula mentah, lu bersihin, lu jual lagi ke PT PII, kemudian harganya naik, itu disebut sebagai kerugian negara. Terus pada bagian lain mereka sebut nggak ada kickback. Itu yang saya sangat takutkan. Syukur gue masih bisa bertahan waktu itu nggak teriak. Kalau gue teriak bisa jadi, lu pidanakan orang karena soal manajemen, lu abuse of power. Terus Vito lu tanya gue ini nggak ada politik, kejam lu sama gue. Bisa gini ya, terus saya segala macam, ya gue ya akhirnya tahu nggak apa yang keluar dari mulut saya? Apa itu? Hanya Anies dan saya yang tahu. Pak Anies, you have to lead the country. Itu kata gini antara gue sama Tuhan gue. You have to lead this country. Kamu harus memimpin negeri ini. Ketika nalar sehat Bung Ferry Amsari mampu mengguncang para hakim Konoha. Tuh, saya punya catatan nih, misal kasus yang melibatkan Pak Zulhas ya, kapan jaksa mau menangani gitu ya? Kan banyak hal yang bisa dibuktikan gitu ya. Ayo coba supaya kami bisa berprasangka baik. Jangan kemudian akhirnya orang bisa melihat bahwa hukum itu betul-betul timpang. Hukum hanya mengenai orang-orang yang berbeda sudut pandang. Dulu di era Orde Baru orang nggak sangka itu penyanyi Iwan Fals itu karena hanya menyanyi Mbak Tini itu diselesaikan. Lalu ada 500 orang para politisi, petisi 50, ada kemudian Sri Bintang Pamungkas dicari-cari kesalahannya. Fakta sejarah mengatakan begitu, suatu waktu ini semua juga akan terbongkar. Di mana standing kita terhadap hukum? Saya mau ngutip pendapat Thomas Paine ya. Dia mengatakan suatu waktu ketika kejahatan berkuasa, diam terhadap kejahatan adalah kejahatan itu sendiri. Melihat ketidakadilan ini, siapapun Anda suka tidak suka sama orang itu, bicaralah soal yang benar. Jangan mengada-ngada, membuat ilmu hukum menjadi sesuatu yang terus memalukan karena kita belajar tapi tidak pernah ditegakkan. Kasus Tom Lembong dan lain-lain perlu dilihat. Apakah kasus ini murni bicara hukum ya? Kan tadi pernyataannya murni, ini murni ya, lebih murni dari jeruk murni gitu ya. Sehingga kemudian tidak ada satupun, padahal kita melihat semua bahwa banyak sekali kekurangan. Sejarah baru bagi bangsa Indonesia di mana tersangka koruptor dielulukan sama begitu banyak masyarakat Indonesia, bahkan orang yang biasa bikin kue ya, konten-kontennya skincare ikut speak up dengan adanya masalah ini karena keprihatinannya. Ini pertama kali tersangka koruptor bahkan divonis dia nggak makan uang sepeser pun hanya karena sebuah kebijakan yang menguntungkan satu pihak, bahkan orang yang pihak yang diduga diuntungkan itu juga nggak dipanggil, nggak jadi tersangka. Sekarang gue tanya, gimana dengan PLN yang rugi, Krakatau Steel yang rugi, terus Pertamina yang rugi? Kenapa mereka menteri-menteri terkait ya, pejabat-pejabat terkait tidak dipanggil? Itu sebuah kebijakan yang konyol sampai sebuah BUMN besar rugi. Ada apa dengan 4,5 tahun? 4,5 tahun ke depan itu adalah waktu di mana selesai pemilu 2029. Bayangin, oposisi diperlakukan seperti itu di negara ini. Oposisi itu sekarang akan takut jadi pejabat. Apa itu pesannya? Kita ya sebagai masyarakat jadi takut sama sebuah pengadilan bukan karena kita benar atau salah, bahkan kita benar takut sama pengadilan. Karena apa? Karena kita nggak punya uang. Kalau kita nggak punya uang, kita akan takut di pengadilan. Itu problem dasar masalah di bangsa ini. Bukan soal benar atau salah, tapi kalau kita berhadapan dengan pengadilan, kalau kita nggak punya uang atau kita bukan berada di lingkungan pemerintah, kita tidak nempel ke pemerintah, itu kita dalam bahaya. Bukan karena kita benar atau salah, bahayanya ada di situ. Dikoreksi kalau saya salah ya. Sejak kemarin saya itu melihat video seorang emak-emak itu. Kayaknya ya ini pendukung PSI. Nah tadi saya melihat videonya ini
Jadi Bapak Anies ingin menggiring opini bahwa orang-orang yang mendukung dia, mendukung koruptor, maka disebut orang-orang yang punya akal sehat. Balik Pak, maling tetap maling, koruptor tetap koruptor. Kalau ada orang-orang yang berusaha membela dia, koruptor, di negara ini akan runtuh. Dia itu kan kayak orang kesurupan. Katanya Anies Baswedan membela koruptor. Sekali koruptor, tetap koruptor. Seperti itu videonya. Saya sebagai rakyat jelata, orang yang bodoh soal pendidikan, tapi kalau soal kewarasan, saya kok merasa lebih waras dari orang-orang seperti ini. Walaupun soal pendidikan saya mungkin kalah, mungkin ya. Saya ingatkan ya, emak-emak, seorang menteri itu tidak akan melakukan kebijakan tanpa diperintah oleh presiden. Karena dalam undang-undang kan menteri itu pembantunya presiden. Kalau Pak Tom Lembong itu melakukan sesuatu, apalagi skalanya besar, yaitu impor untuk memenuhi kebutuhan pangan, itu pasti kan diketahui presiden. Nah kan jadi aneh nih kalau yang disuruh di penjara, tapi yang nyuruh tidak diapa-apakan. Yang kedua, Bu, kalau sekali koruptor tetap koruptor, itu si Dewan Pembina atau apa bahasa kalian, si Jokowi itu juga nominator loh, nominator OCCRP loh. Itu malah koruptor kelas dunia loh. Jangan lupa itu.